Kesentuh nggak berlapik, kau berlapik nggak apa-apa. Kecuali rambut. Isteri kita habis mandi, wupak kena kita, aman itu. Atau kita kali di belakang, kagaru si gedik dikaruk dengan kuku dia, tek-tek-tek, aman. Gatal kali tangan digigit sama dia, aman, jangan kena lidah. Atau tulangnya ada moncong keluar, kita pegang, nah, itu aman. Selain itu semua batal, ngerti ya? Nah. Kalau udah rontok Ustaz, walau kita waktu apa itu kemaruk itu kebablasan kita, lihat Honda dia ketawa kita. Pernah gitu loh, saya enggak. Saya lihat di film itu. Ada Honda dia situ. Ya Honda Haji. Nah, ketawa kita kan. Kadang-kadang ada yang ketemu rambut dia bawa pulang. Kadang-kadang pura-pura pinjam buku supaya ada buku dia di kita aja dah senang. Jadi kemaruk laki-laki itu beda-beda, ya. Pengalaman. Nggak usah munafik lah. Semua kita manusia ada itu. Karena emang udah ada di syairnya kan ada. Itu muka kakek kita, Pak Mokhtar, ini ayah kita juga Bang Munir. Pernah. Kenapa? Karena ada lagunya. Rasa cinta pasti ada. Bisa sambung kan? Nah, cuma jangan salah arah. Itenyo tinggal, maaf cakap bukan ngejek. Tinggal daerah saya, Cokeeng atau Darussalam. Perli anak Pak Sekda, lihat diri dulu. Ngerti ya? Begitulah. Jadi yang normal-normal ya silahkan. Ayat 23 surah An-Nisa. Diperhatikan ini ada masalah krusial di sini. Bit hana mukom ngengaai mengkawin. Bukan demah. Asal bukan A langsung. Dua-dua dulu. Wala tangkihu manakaha abaukum. Jangan kalian nikahi orang yang dinikahi ayahmu. Ini kalian izin gak izin? Ayah cuma mau beritahu. Ayah rencana mau nikah. Nah, kata ayah kita. Pas dibawa pulang istri ayah lebih muda dari kita anak. Jadi karena ngiler udah lama kita, pas meninggal ayah nikahlah sama istri ayah, tetap tak boleh. Haram. Kalau dia lebih muda, patutnya kita panggil dek, tetap mak. Tetap mama panggil. Ngerti ya? Inilah kita sering ada rasa ingin menguasai punya orang, jangan. Jangan. Ustaz, ada itu di dalam hadis Ustaz. Katanya kalau kita suka tapi tak mungkin dipendam dapat pahala syahid. Ya Ustaz. Iya, betul itu. Yang nama pendam nggak ngomong. Ini saya pendam selalu Ustaz. Cuma cewek WA aja dia. Itu bukan pendam namanya. Bocorin itu namanya, ngerti ya? Wallahu alam tuh. Ngerti saya, udah. Kemudian ila maqad salaf. Di masa lampau itu dibolehkan hukum nikah sama mama muda dibolehkan. Tapi beda lagi, nikah sama ayah muda boleh, sama mama muda nggak boleh. Gimana kejadiannya? Nanti bentar lagi. Dengar habis. Jangan je paje hubui pulang kacau itu. Menyuhana makanan lain. Udah. Innahu kana fahish. Nikah sama mama muda itu keji. Wa makta dan tercela, wasa'a sabila dan sesat jalan. Ada kejadian Ustaz. Saya di Aceh Raya udah ketemu 3. Orang nikah dengan mama muda. Sekarang domisili di Pulau Pindah. Sebelah sana Kurung Raya. Udah. Karena capek dah. Kalau bilang Pulau Weh atau Sabang langsung, dituntut nanti digugat. Menggugat nanti wali kota, pencemaran nama baik. Memang benar itu, bagus. Yaitu hukum jangan saling menghina. Sehingga di bawah hukum nggak boleh hina orang lain. Itulah di negeri kita kalau babi bisa ngomong, gugat babi, kenapa saya babi? Kena kita. Gitu ya. Udah. Ini perhatikan baik-baik nih. Karena salah jabar ini kacau. Hurimat
haram atas kalian ummahatukum, mama kalian. Mama asli. Itu haram nih nikah. Jadi kalau ada orang berzina sama mama, itu hancur kali sudah. Tapi di akhir zaman, na'lin ala na'lin, kata Nabi. Selop atas selop itu biasa. Maka hari ini udah banyak kedapatan orang zina sama mama sendiri. Yang kedua, wabanatukum, anak kalian. Tidak boleh nikah sama anak sendiri. Kok ada orang perkosa anak, Ustaz? Itu kalau kita ceritakan ABCDFG itu. Kemungkinan besar nikahnya nggak sah. Makanya begitu. Wa akhawatukum, dan kakak adik kalian. Itu sah kita kesentuh badan kita sama badan dia, halal. Tidak batal wudu. Bahkan aurat sekeluarga itu nggak besar. Cuma antara pusat dan lutut. Di rumah kakak kita pakai rok antara pusat dan lutut, kita juga begitu. Semua serumah, nggak apa-apa. Payudara di luar, nggak apa-apa. Tapi untuk hari ini nggak boleh lagi. Karena kalau begitu perihal kehidupan dengan nalar agama yang ada di kita, kita semua berubah. Dari kucing nggak lama jadi serigala gitu. Jadi masalah. Jadi itu memancing-mancing keadaan. Mulianya jangan, walau hukumnya boleh. Udah, sambung. Wa ammatukum, dan makcik sebelah ayah. Adik ayah, kakak ayah nggak boleh nikah. Kemudian wa khalatukum, makcik sebelah mama. Kakak mama, adik mama nggak boleh nikah kita. Dan nggak batal wudu. Kalau nggak boleh nikah nggak batal wudu. Wa banatukumul lati, dan anak wa banatul ukhti, dan anak saudara laki-laki. Kita punya adik, punya abang. Abang adik kita seayah atau seibu seayah atau seibu sama dia. 3 martabat. Sama, udah. Jadi anak dia kita nggak boleh nikah sama ponaan. Wa banatul ukhti, dan anak daripada saudara perempuan kita, seayah seibu sama. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan mama-mama yang pernah menyusui kalian. Menyusui dengan 3 klek kerongkongan, kita belum makan yang kenyang kecuali ASI, maka itu jadi mama bagi kita. Wa akhawatukum min radha'ah, dan saudara perempuan daripada sesusuan. Susu mama itu kita minum, baik langsung atau pakai dot. Lalu anak mama itu kakak kita. Kakak yang haram nih nikah. Kemudian daripada itu, wa ummahatun nisaikum, dan mama istri kalian. Semata-mata kita kayak Bang Khairul tadi nikah. Kan Bang Khairul sini. Yang bereok, ngerti ya? Udah. Saya terima nikah ana Tengku ke ulun dengan mahar 10 mayama tunai. Itu semata-mata nikah, mama dia udah mahram kita. Udah. Semata-mata nikah, belum hubungan badan. Udah. Kemudian daripada itu, kalau anak-anak dia, kalau nggak hubungan badan bisa nikah. Saya nikah sama seorang wanita. Kemudian nggak pulang-pulang karena saya tugas luar daerah. Pas pulang, rasa-rasanya jatuh cinta sama anaknya. Saya cerai mamanya. Saya belum pernah gabung sama mamanya, belum pernah setubuh. Nah, itu boleh nikah anak. Cerai mama dulu. Jadi ke atas dihormat, ke bawah tidak. Ngerti ya? Kadang kita pas kesusuya terjadi cinta pada pandangan pertama. Kita ikutlah sama Honda, oh inan rumah Hoji. Udah lama ketemu lagi. Rupanya salah perli kita, mamanya kena. Kita lihat anaknya dulu. Pas habis nikah pulang ke rumah, baru kita dicengang. Salah nikah. Ya kan? Nah, kita cerai mamanya nikah sama anaknya, sah. Ngerti ya? Boleh, walau jadi sinetron itu terserah. Udah, kemudian daripada itu, waraba ibukum lati fi hujurikum min nisaikum, dan rabaib, apa itu maknanya?
anak di dalam tanggunganmu daripada istrimu. Allati dakhaltum bihinna, yaitu wanita yang sudah kamu setubuhi. Saya nikah sama janda. Janda itu punya anaknya perempuan semua. Anak itu haram semua. Kalau saya sudah setubuhi mamanya. Kalau belum nggak apa-apa. Makanya besok kau nikah sama janda, jangan langsung gabung, lihat-lihat dulu keadaan. Nah. Fa ilam takunu dakhaltum bihinna, maka jika kalian tidak menyetubuhi dengan mereka itu perempuan, fala junaha alaikum, maka tidak dosa di atas kamu. Enggak dosa kawin sama anaknya. Kemudian wala wa halailu abnaikum, dan halail anak kamu, menantu anak kita. Allati min aslabikum, yaitu anak sulbi kamu. Saya nikah sama seseorang, punya anak, itu kan anak saya namanya, anak sperma saya. Itu istri anak saya, itu mahram dengan saya. Nggak batal wudhu dengan ayah mertua. Ngerti ya? Tapi kalau saya punya anak istri saya janda punya anak, saya nikah sama beliau. Anak dia nikah sama seorang wanita. Cerai. Boleh nggak saya nikah sama menantu dari anak tiri? Halal. Jadi anak tiri itu nggak berat. Saya nikah janda B. Dua-dua punya anak. Ini anak dengan anak tidak mahram ini. Harus jaga aurat di rumah. Capek, saya nikahi lagi. Ini istri saya, ini istri saya. Anak di istri ini dengan suami lain, anak di istri ini dengan suami lain, saya nikahi lah. Halal hukumnya. Yang nggak boleh kalau saya punya anak dari dia. Itu nggak boleh nikah sama saya punya anak dari dia dengan anak itu. Saya Pak A, suami dia pertama Pak B, suami dia pertama Pak C, yang nikah anak Pak B sama Pak C, yang nggak boleh sama anak Pak A, ngerti ya? Nah. Udah. Kemudian daripada itu dikit lagi selesai. Wa anta jama'u baina ukhtain, dan dilarang di kita dalam Islam menghimpun antara kakak beradik. Sayang Ustaz, kembaran dua-dua saya nikahi. Haram itu. Haram. Membolehkan murtad karena melawan ayah. Baru saja saya sidang satu kejadian. Istrinya lagi hamil, dia dah nikah sama adik istri. Lalu karena dikasih tahu temannya, dia nikah sembunyi, nikah siri. Datanglah masalah ke saya. Acenos, itu yang jelek kan Batakus? Enggak, Acenos juga jelek yang jelek. Udah. Jadi saya bilang itu haram dan menghalalkan itu murtad. Kamu harus syahadat dulu saya bilang. Karena kamu anggap itu halal. Jadi gimana cerai kami? Nggak usah cerai, emang nggak gabung. Yang ngapain dicerain? Ngerti ya? Untuk nggak hamil yang kedua ini. Masih kebetulan cepat dikit. Kemudian innallaha kana ghafurar rahima, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuduhan membantah Waqiah ayat 79 itu nggak boleh sentuh Quran kecuali orang yang suci. Tuduhan mereka, bantahan mereka bahwa yang tidak boleh sentuh Quran di Lauh Mahfuz. Gila atau sedeng itu? Dua-dua iya. Maka bantahan itu sebenarnya sepele, tak perlu dibahas. Tapi dibahas karena ada klaim mereka-mereka, termasuk sebahagian W, menyatakan nggak apa-apa pegang Quran orang yang junub. Di kita itu salah. Ngerti ya? Kenapa? Karena ijma' sahabat. Orang junub, orang tak wudu, haram pegang Quran. Udah, masalah baca. Bagaimana hukum? Baca Quran, pendapat kuat tetap haram. Bagi orang junub dan orang kalau orang junub, kalau orang wudu boleh baca, tak boleh pegang. Udah. Tapi ada pendapat Ustaz, orang junub, orang haid, orang nifas boleh baca Quran waktu junub. Benar Ustaz? Ada. Tapi dalilnya dhaif. Ngerti? Dan yang sudah uji dari jamaah saya wanita yang hafizah, penghafal Quran, yang selalu waktu haid dia hafal, malah penyakit lupanya tambah naik. Dia pikir dia ngafal waktu haid. Dia pikir untuk menjaga hafalan. Rupanya penyakit lupanya tambah naik.
rupanya apa yang dibuat Allah itu terbaik. Ngerti ya? Jadi wanita yang boleh baca Quran kalau lagi haid nifas atau junub itu boleh baca yang sudah normal itu sebagai zikir. Dah biasa dipakai untuk innalillahi alhamdulillah rabbana wa zalamna, itu boleh. Kalau yang tidak normal sebagai zikir tak boleh. Ngerti ya? Kemudian apabila darurat maka walau tetap boleh pegang Quran karena darurat daripada disobek DSB. Kemudian umum ulama termasuk haram kayak kita ngaji Quran begini. Ini channel serata. Di sini ngaji Quran di masjid. Hukumnya haram. Jangan Quran setara sama keris kita. Naikkan paling kurang di atas paha. Normal mulia di atas pusat. Sultan Fatih Muhammad, Pasha Kerajaan Turki, beliau bertamu ke sebuah rumah dan Quran berada di bawah. Beliau tidak tidur di malam itu sampai 6 jam nunggu subuh gara-gara ada Quran. Beliau malu Quran di bawah. Maka dihikmahkan Allah, kerajaan Turki Ottoman berjaya 600 tahun. 6 jam beliau memuliakan Quran. Maka jaga. Karena di sini mengandung kalamullah. Kalau ini benda, maka wajib muliakan. Ngerti ya? Jadi kalau ada statement itu berarti melawan ijma. Udah, kita tutup. Sekarang waktu bertanya baik pakai kertas atau langsung, silahkan. Boleh masalah yang kita bahas atau masalah yang lain. Yang perlu diingat satu saja, malu bertanya godaan syaitan. Ya? Udah, silahkan. Ada 2 dulu, terus kasih mikrofonnya. Aduh. GKU, Gerakan Kemaslahatan Umat, yang dengan dana yang tertabung di GKU itu kita gunakan untuk bagi-bagi sembako setiap hari di Kota Banda Aceh dan Aceh Raya. Bahkan kita bisa minta kalau dapat rumah kayu, kita minta beras dan telurnya, kita yang hantar boleh. Cuma wajib foto pakai poster untuk LPG, ngerti ya? Tapi kalau udah dapat, rumah itu udah pernah dapat, itu kita tunggu giliran kedua. Nggak bisa terus beruntun beliau-beliau. Maka setiap rupiah yang kita masukkan ke situ, insya Allah akan jadi sedekah. Udah, silakan yang mau bertanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bancana tak juga bawa ulun beliau. Kadang-kadang ulunnya dibandingkan, masa boleh dikatakan awalnya itu ada kurang. Singkat kata ada kurang. Yang kedua, setiap dai dalam pesantren kita balan day dulu. Iman terdapat oleh sekian dan terima kasih. Jadi di pesantren ada ngaji kitab Al-Alim Muta'alim, kitab pengajar dan orang belajar. Di pesantren ada ngaji kitab Bajuri, masalah memuliakan Quran, haram taruh di lantai, sebut dalam kitab. Tapi bahkan kasus seorang jamaah saya, dia larang seorang guru di pesantren pas Jumatan ke masjid kampung taruh Quran di kaki. Lalu dia ingatin dengan cara yang mulia. Emos ini guru, dia ngomong menyonadali kah gurelun. Kemudian di hari Jumat itu langsung dia berlari ke tempat saya. Kami buka-buka dapat dalam Bajuri. Saya bilang suruh bawa untuk dia. Gak usah ngaku kamu guru dia, tapi supaya dia sadar itu pelajaran di dia. Lalu kitab-kitab di kaki secara aturan adab itu salah. Namun bagaimana kita ubah itu? Dayah Walid, Abu Tengku begitu Ustaz. Ya nggak ngerti saya. Suatu hari saya sampaikan bahwa salaman cowok dan cewek langsung tak berlapik itu jelas haram. Apa jawab seorang jamaah saya sendiri? Tengku abu-abu bahkan dah abu haram, saya bilang.
Sampai beliau waktu itu nggak pergi ngaji lagi. Pada suatu hari udah keluar ini fatwa Abu Mudi yang bertubuh itu bahwa salam cewek cowok tanpa lapik haram. Baru beliau pergi minta maaf sama saya. Jadi kadang-kadang kita lihat kalau abu kerjakan maka halal, nggak boleh. Makanya dosa kecil dikerjakan seorang abu itu dosa besar karena ditiru oleh orang lain. Maka di ketika salah siapa saja salah, di ketika benar siapa saja benar. Kita jeda, habis azan sambung lagi. Ada lagi silakan. Mana bu? Konsultasi masalah keluarga. Kebetulan dia biasanya nak janji dengan orang pos limang dia dah untuk siat je. Tapi main trip untuk sambung rumah 5 minit. Kan anak pun masih 10 minit je dia buat tengok. Kebetulan nak janji yang kalau pergi. La. La haula wala Allahu akbar, Allahu akbar. Udah ditahan dulu yang cowoknya. Saya baca pertanyaan yang kertas dulu. Didengar baik-baik, jangan nanti gagal paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misal Ustadz kita lagi berjunub, kita masak, kebetulan ada keluarga yang datang, kita kasih makan, yang kita masak boleh tidak? Terus kalau kita keluar rumah belum mandi junub, bagaimana Ustadz? Nol masalah. Bahasa orang junub nggak boleh masak itu bahasa salah. Cuma lebih mulia kita mandi dulu baru masak. Di tempat guru saya, guru tarikat Gausid Abdul Baqi Al-Husaini Qaddasallahu sirruhu aliyah,
di Turki sana, Menzila di Yaman, itu wanita kalau haid berhenti kerja. Bukan haram, tidak mulia, turun rumah lagi berjunub, nol masalah. Karena junub, berak, kencing tak wajib dicuci atau mandi sebelum beribadah. Misalnya kita tadi sebelum berangkat ke Kupinanggro, lalu kita ke Kupinanggro belum cuci nggak apa-apa. Asal tahan, ngerti kan? Tapi tidak mulia. Jelas ya? Sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin menikah. Apa nih? Saya mau menikah tetapi belum mapan. Bagaimana meyakinkan calon istri saya bahwa Allah akan menanggung rezeki kita? Enggak bagaimana ngomong aja. Kalau dia mau, enggih dia. Kalau dia nggak mau, banyak alasan. Mungkin dia nggak mau ke kita alasannya belum mapan, bukan. Ada abang dua calon lain, ngerti ya? Nah, jadi ngomong aja. Ini ayah kita sendiri dulu waktu nikah sama mak kita nggak punya duit. Pikir sanggup nggak buat rumah, sekarang udah ada rumah. Allah yang tanggung rezeki. Kalau ada orang habis nikah kelaparan, tok jawabannya nggak salat dia. Kalau dia ada salat, insya Allah. Itu lim nyunyeng batu yang mereka sembah. Tapi kenapa kita yang sembah Tuhan nggak kaya ngerti ya? Yakin aja, kalau menurut saya mulia menikah langsung. Tapi jangan asal-asalan. Sekarang udah ada pacar, walau itu dosa. Nikah, mama nggak tahu, nikahlah ke sana, ke Baitul Salam. Daerah Bayu bukan kecamatan. Mau menit? Darul Imara. Itu ada tengku-tengku bandit. Tengku asimilasi itu, bukan tengku pernikahan. Ngerti ya? Nah, membuat perkawinan silang kayak orang peternakan juga. Udah. Hati-hati ibu-ibu. Kita jalan pintas dia nggak pantas, nggak boleh. Nikah itu harus ada wali. Ada 2 orang saksi yang adil. Nggak ada orang adil sekarang, jarang. Ini ngomong kayak Tengku Jim Saleh. Padahal kadang subuh tadi nggak salat, nggak adil. Ada ya. Kemudian ada akad. Kemudian ada si lelaki, ada si perempuan. Sedangkan mahar itu cuma syarat. Berapa bang abang sanggup bawa mahar? Saya adik 20 sanggup. Tapi utang boleh. Kredit nanti lama dikit bayar boleh. Ini rahasia nih. Wanita kalau udah mau dumban juga. Kenapa bang cinta pakai melun lele mamaya sampai malayat yang luar? Cuma tunggu disungkit kita. Peragamnya yang nato ale. Melale jelame load je men nanda puran aku. Ini capeknya wanita. Waktu masih suka semua rahasia. Puas sudah marah jadi ember dia, semua ditumpah ya. Nah, biasa itu. Kalau ada cowok-cowok begitu, itu resepnya datang ke toko besi. Beli gembok-gembok mulut. Ada cowok yang mulutnya kayak cewek, ada enggak? Begitu keadaannya, wallahu a'lam. Wanita haid mengajari anak mengaji alif ba ikra, buku ikra. Apa itu diperbolehkan Ustaz? Boleh kok ikra. Ikra itu seperti abad, taba. Nanti kalau yang ayat Al-Qur'an, itu ditahan. Suruh baca aja sama dia, itu yang paling normal. Tapi kalau ejaan itu tak masalah. Jangan sampai nanti kita sampai ke Arab sibuk. Sibuk kita di tong sampah waktu umrah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa? Quran dibuang-buang di tong sampah. Bukan, itu Quran. Ngerti ya? Nah, jadi kita jangan silap pasal alif ba semua Quran. Bukan, ngerti ya? Itu Quran. Dah pernah kan saya cerita? Di depan mata saya imam 2 menarik musalah imam 1. Hakikat ini cerita, benar tak?
Habis sembahyang ngamuklah imam satu. Pegang. Marah imam dua. Hana nak Quran lagi dah. Rupanya merek musalla pakai bahasa Arab. Dia bilang Quran. Nah, ini kalau begini persepsi kita berat sakit kita. Kalau sampai ke Arab ketemu tawau, ngaji nyek kita. Kenapa ada tulisan tutu, tawau, ngerti ya? Enggak, kalau ejaan aman. Udah, yang mau langsung mana mic-nya silakan. Juk mic juga. Kasih mic untuk ayah kita lu di belakang. Baik, terima kasih Pak Kusim. Saya baru beberapa kali kali Pak berbicara, tapi kayaknya mesra banget Pak. Aduh. Kayak Pak baru seperti malam pertama Pak. Aduh. Nah, ini ceritanya Pak. Ya. Masukan ke saya Pak Saiful, tolong tanya Mas Hakim, bagaimana sekarang pertama itu kekal abadi? Maksudnya begini Pak. Dah, Di dalam perkawinan, setahu saya ada dua Pak. Ya. S dan M, sahabat mutarat. Nah, mutarat ini, maaf ibu-ibu, ibu yang suka tadi menutup-tutup Pak. Dan sangat rahasia sekali, itu kita boleh. Ngerti saya. Sedangkan kita terbuka Pak. Nah, bagaimana caranya, trik apa, apakah harus seperti kita sepion, anak muda, atau film bandit di film dia, untuk melihat mutarat-mutarat yang ada pada calon Pak. Sehingga apabila kita bisa mengklarifikasi dan bisa menutupi, baru kita ambil dia sebagai lady first. Demikian, terima kasih. Udah, ini mungkin jawabannya secara umum. Ada segi karakter dan ada yang penting. Ini anggap saja saya Dr. Boyke sekarang. Ini ibu-ibu pura-pura nggak dengar ya. Yang gadis nggak ngerti. Kita cowok umum ego. Kalau diri pribadi dah muntah selesai. Padahal orang baru buka pintu, baru mau berlayar. Jadi ini harus ngerti. Jangan anggap nikah itu sepele dan hubungan badan itu sepele. Wanita juga pengen kenyang. Kalau wanita nggak kenyang, dia lihat abang lain ngiler dia. Betul itu. Nggak percaya sama mama situ. Udah. Jadi ini penting ya. Namanya itu klimak. Klimak itu kalau kita mudah. Asal udah muntah selesai, ya. Dan kita klimak cuma satu kali. Udah lu. Apalagi cowok-cowok ini kena penyakit uang dan kursi atau uang dan mobil. Itu lebih bahaya. Uang dan kursi bahasa Inggris apa? Kalau uang dan mobil, money and car. Kalau yang kursi, money and chair. Ejakulasi dini. Itu istri kapok itu. Makanya saya sekali ada ke pengadilan jantok, yang wanita ngomong ke Pak Hakim. Igak nyantengku tengok nak premen. Asal katrodro kaje, kamu lagi yeta ade no. Yeta ade itu hiu terjemur, ngerti ya? Dan nggak boleh begitu. Jadi untuk rumusnya kita itu cowok halal dalam Islam pakai ini, halal pakai ini. Trik di kita. Apa yang kita kerjakan Ustaz? Mainkan Garuda atau dua kelincinya. Ngerti ya? Ngerti? Ada reklama kacang Garuda. Ini kacangku. Ngerti? Wallahualam. Itu sangat penting. Apalagi ibu-ibu ada yang guru atau perawat tuh. Kalau di rumah kurang kenyang, ngamuk dia sama pasien. Kita dimarah-marahi. Kita kan sering waktu kecil dijepit ibu hijau. Padahal itu pelampiasan marah sama suami di rumah. Kita yang hijau.
Jadi itu sangat penting. Coba baru kita gagah berdagok, walau badan kita krempeng, kita aderai. Apabila wanita selesai. Wanita mereka ada muntah 3 kali. Ketika kita kerja pertama, muntah 1 dia. Lalu mulailah berperang. Di dalam perang terjadi muntah 2. Terjadi lagi muntah 3. Itu keluar di mulutnya kalau kita berhasil begitu. Abang Lun. Begitu. Tapi banyak orang udah punya anak 3 belum pernah bulan madu. Benar omongan Ustaz, langsung benar karena jamaah saya sendiri. Saya ada kuliah itu khusus anak muda yang jamaah saya, nanya dia, kau mau nikah pakai bang? Sampai kadang-kadang saya malu jawab. Betul-betul tak dianggap Tengku Jim tak Doktor Boyke. Sampai dia teriak Tengku-Tengku, gaya yang beresnya gimana? Tapi saya pura-pura nggak ketawa, sayang dia, saya jawab juga. Itu yang terjadi, karena normal mereka ngomong begitu. Tengku udah 2, berarti pengalamannya banyak dikit kan begitu. Udah, itu yang terjadi. Jadi kalau lihat karakter wanita supaya dipilih sama cowok, caranya cukup jangan keras kepala. Kalau keras kepala, capek sekali cowok. Kalau model keras kepala itu, udah marah sama kita, nggak minta maaf dia. Kadang-kadang kita minta maaf, kalah sebab dia yang salah. Karena dia wajib tunduk kepada kita. Wanita yang baik itu manis muka, ketemu suami. Hati pedis, walau pedis ketawa. Itu wanita. Kemudian ketika disuruh tidak membantah, kecuali disuruh parah-parah. Itu baru. Yang ketiga, menjaga kemaluannya dan harta suami. Ini enggak, pas keluar suami, dah ambil HP dia. Dah video call sama orang. Itu tunggu komplit sembelih kayak gitu, dah. Kemudian daripada itu kita mau dekat dia karena kelaparan, tapi harus tahan ego, sakit keadaannya. Makanya wanita nggak boleh keras kepala, harus tunduk patuh. Ustaz enak ngomong karena Ustaz cowok, kami cewek capek. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Aduh. Kalau memang suaminya jahat, kita tetap baik. Jangan pernah lawan suami. Kalau kita baik lillahi ta'ala, saya jamin insya Allah suaminya cepat meninggal. Karena durhaka dia sama Allah, ya kan? Ada suami macam-macam banyak. Karena wanita ini sadari mereka lebih capek dari kita. Sudah sering saya sampaikan, kalau kita meninggal, anak semua beres sama mereka. Padahal itu anak bukan hak mereka. Misalnya kita cerai, anak ambil untuk suami sah, karena bukan hak tanggung jawab wanita. Tapi biasa mereka kita kasih tanggung jawab anak. Kita apa kerja? Minta ma baru, kan begitu kejadiannya. Itu yang terjadi. Maka ingat anak muda. Saya buat ini dengan tanda kutip. Ingat. Mengkawin bek ketuhi. Apa juga? Untuk menjalankan sunnah. Kita nikah gak kencing. Habis kencing selesai, tanggung jawab gak ada. Itu salah. Jadi kalau saya lihat, lain gak perlu lihat di wanita. Kalau misalnya Ustaz kurang cantik, nanti cari satu lagi. Karena normal itu. Karena kapasitas wanita dibanding pria lebih banyak wanita. Maka wanita yang benci poligami, baca hadis, dia telah murtad. Dia nggak senang kepada hukum itu, dia murtad. Dia nggak senang suami dia kawin, itu nggak masalah, dia dosa aja. Kalau dia katakan hukum itu salah, maka dia telah keluar dari Islam. Capek jadi wanita. Jadi wanita itu harus punya jiwa sedekah, suka berbagi. Ya. Kita udah punya, suka membagi bagi. Itu yang terjadi. Allah. Ini mungkin ada nanti istri yang larang suami datang ke Kupinanggro, kagerah hule lah kolong. Enggak, jangan takut wanita. Kalau